Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM PO7120002054. Saya merupakan mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan judul Gizi dan Diet pada Anak Sekolah sebagai pemenuhan tugas dari ujian praktik mata kuliah Gizi dan Diet dengan dosen pengampu Ibu Junita SPD MKes. Apa sih anak usia sekolah itu? Anak usia sekolah menurut World Health Organization atau WHO yaitu anak yang berusia antara 7-15 tahun. Akan tetapi, sedangkan di Indonesia pada umumnya anak usia sekolah berusia antara 7-12 tahun. Anak usia sekolah mulai banyak beraktivitas sehingga membutuhkan gizi lebih banyak dari anak usia balita. Masalah gizi yang sering timbul pada anak usia sekolah, yang pertama anemia, adalah tubuh kekurangan sel darah merah atau zat besi. Pada anak ditunjukkan dengan gejala pucat, lemah, letih, lesu, menurunnya kemampuan konsentrasi belajar, dan menurunnya antibodi sehingga anak mudah terserang penyakit. Penyebabnya adalah makan yang kurang mengandung zat besi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi sumber zat besi, daging segar, kacang-kacangan, dan sayur bayam. Kedua, gangguan akibat kekurangan yodium, ditandai dengan pembengkakan yang terjadi di sekitar leher, malas, dan lamban. Pada anak dapat menurunkan kecerdasan intelektual. Ketiga, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, gangguan pada penglihatan. Vitamin A terdapat pada sayuran seperti wortel dan brokoli. Keempat, gizi kurang terjadi karena kurangnya mengkonsumsi makanan seperti ikan, telur, daging, serta mineral terutama kalsium yang mudah diserap oleh tubuh. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pada proses pertumbuhan, produksi tenaga, pertahanan tubuh, dan fungsi otak serta perilaku. Kelima, kegemukan atau gizi lebih, obesitas, terutama disebabkan oleh faktor lingkungan. Pengaruh ini terjadi terutama melalui ketidakseimbangan pola makan, perilaku makan, dan aktivitas fisik. Pola makan dalam porsi besar, melebihi dari kebutuhan, makanan tinggi energi, tinggi lemak, tinggi karbohidrat sederhana, dan rendah serat. Pencegahannya dapat dilakukan melalui gaya hidup sehat, meliputi pola dan perilaku makan, serta aktivitas. Kebutuhan gizi pada anak sekolah. 1. Kebutuhan energi. Pada anak usia 10-12 tahun lebih besar dibandingkan anak usia 7-9 tahun. Karena pertumbuhannya lebih cepat, terutama penambahan tinggi badan. Mulai usia 10-12 tahun kebutuhan gizi anak laki-laki berbeda dengan perempuan. 2. Protein. Angka kecukupan protein AKP anak usia sekolah umur 7-9 tahun adalah 400 mg untuk laki-laki dan perempuan, dan umur 10-12 tahun laki-laki 400 mg dan untuk perempuan 300 mg. Disarankan untuk memberikan protein 1,5-2 gram per kilogram berat badan bagi anak usia sekolah. Sumber protein hewani antara lain daging, hati, susu, dan telur, termasuk juga dalam sumber protein hewani berkualitas tinggi. Selain itu, ikan, kerang, dan jenis udang merupakan kelompok sumber protein yang baik karena mengandung sedikit lemak. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan kacang-kacang lainnya. 3. Karbohidrat merupakan unsur gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi atau tenaga. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf, terutama glukosa. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. 4. Lemak. Kebutuhan lemak tidak dinyatakan dalam angka mutlak. Kebutuhan lemak yang dianjurkan 15-20% jumlah energi total berasal dari lemak. Bayi dan anak dianjurkan 1-2% dari kebutuhan energi total berasal dari asam lemak esensial, asam linol ya. 5. Vitamin. Terdapat 2 golongan vitamin, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut air adalah vitamin B kompleks, tiamin, riboflavin, niacin, asam folat, dan vitamin B12 serta vitamin C. 6. Mineral. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Itulah video pembelajaran dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.